Mitra TA TV, apa kabar Anda? Saya Seno Herfram, hadir dalam Academic Corner UNS. Nah, kali ini saya berada di Auditorium Universitas 11 Maret Surakarta, yang mana pada hari Sabtu 4 Maret 2017 diselenggarakan seminar nasional dengan tema mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM pasca amnesti pajak. Acara ini menghadirkan 3 pembicara. Yang pertama ada pengamat ekonomi, kemudian juga Direktur Pajak Internasional, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah. Dan peserta seminarnya juga ribuan hadir di memenuhi auditorium UNS kali ini. Nah, bagaimana jalannya selengkapnya seminar ini? Kita akan simak bersama di Academic Corner UNS berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini luar biasa pesertanya. Kalau bahasa Jawanya itu umroh, jadi banyak sekali. Ini tentu lebih dari 2.500 karena di dalam ini sudah 2.000, di luar tadi tambah lagi. Ini alhamdulillah kita berikan terus kepada panitia khususnya kepada alumni atau ikatan keluarga alumni yang telah dengan sungguh-sungguh menyiapkan ini, dan juga kepada Pustapako LPPM UNS sebagai penyelenggara bersama, yaitu alumni dan LPPM UNS. Lebih dari itu, yang hebat lagi, yang akan diminta berbicara menyampaikan hal penting ini adalah orang-orang penting. Kita kehadiran orang-orang yang sangat terkenal di Indonesia. Kita berikan aplaus kepada Ibu Abduliani. Kalau di TV kan memang cantik, ya ini jadi cantik di TV dan nanti cantik betul di sini juga betul juga ini ya. Jadi pinter, cantik, seperti ini Pak Rafiq Yesus nolong itu apa ya. Pak Limbo ini juga alumni UNS yang tadi mewakili alumni. Dia ini sekarang adalah komisaris utama Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia. Kita bangga ini. Ya. Kemudian ini juga orang sangat hebat, Bapak Dr. Beni Pasaribu PhD, anggota dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional KIN. Sudah berikan aplaus pada beliau. Kemudian kalau istilahnya Pak Wimbo tadi, kalau urusan pajak ini sih narasumbernya jelas, yaitu Profesor John Butato. Ini selamat datang terus beliau ini adalah Direktur Perpajakan Internasional. Ya, selain sebagai orang yang mengurusi ini di direktorat, beliau adalah guru besar di Universitas Brawijaya Malang. Ya. Perbanas ya. Juga ada satu lagi pembicara, ini membacakan karena beliau adalah ketua atau kepala OJK Jawa Tengah dan ini alumni UNS, ini Pak M.X1 ya. Dan kita kedatangan juga mendampingi Pak Komisaris Utama, yaitu dari Bank Mandiri, Bapak Abdul Aziz. Ini para hadirin semua yang saya hormati, tidak bisa saya sebut satu persatu karena deretan depan ini orang-orang penting semua. Ini kalau disebut satu-satu nanti waktu saya habis. Ya,
intinya kita berikan apresiasi semua kepada para hadirin, para peserta yang berludak pada hari ini, mahasiswa ya, dan juga para praktisi UMKM di Solo dan sekitarnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, senang sekali saya pagi ini selaku rektor bisa menyapa para hadirin yang kami hormati dalam sebuah seminar yang penting, dan karena itu saya ucapkan selamat datang, sugeng rawuh, selamat pagi di Solo pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa UMKM? Tadi Pak Wibo sudah mengatakan UNS ini salah satu dari keunggulannya adalah UMKM. Yang lain diantaranya adalah tentang kebudayaan, khususnya Javanologi, dan juga tentang biodiversitas atau biodiversity. Nah, UMKM jadi sangat penting. Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya kalau menurut data yang saya punya sekarang ini setidaknya ada 1.348.147 unit usaha yang sekarang atau kegiatan usaha bidang UMKM yang ada di tanah air ini, dan itu yang aktif. Kemudian juga kalau misalnya kita bagi kategorinya, karena kita bicara tentang UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, itu berarti yang mikro sendiri, yang kecil sendiri, dan menengah sendiri. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini adalah mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM, dan kata-kata pasca ya amnesti pajak itu mohon dibaca pascanya. Jadi bukan amnesti pajaknya. Lebih-lebih teman-teman yang sekarang yang hadir ini adalah praktisi UMKM, jadi ini pascanya yang penting. Jadi setelah amnesti pajak kemarin digerakkan oleh Pak John dan teman-teman di Kementerian Keuangan, maka ini pascanya itu seperti apa? Ini. Bapak Ibu yang saya hormati, usaha mikro misalnya itu kalau definisinya kan dari sisi aset dan omset mungkin juga berbeda. Misalnya kalau asetnya didefinisikan maksimum 50 juta, kemudian kalau omsetnya maksimum 300 juta, dan kemudian kalau usaha kecil itu asetnya sampai 500 juta, omsetnya sampai ya kalau aset itu kan ya antara 50 juta sampai 500 dan sebagainya seperti ini. Dan kemudian yang menengah itu bisa kalau asetnya bisa sampai 10 M ya, bahkan kalau omsetnya sampai 50 M. Ini kami sebenarnya mewakili ketua IKA, yaitu Pak Sugiarto, yang kita harapkan hadir, katanya tidak bisa hadir, jadi kami mewakili sebagai wakil. Kebetulan kami adalah wakilnya, dan tentunya ini bertanya-tanya, ini kok kenapa UMKM? Ini Pak Rektor berkali-kali, pokoknya kalau UNS itu harus UMKM, karena memang identik dengan kongsilir sama Rektor ya. Dan ini tentunya memang UMKM ini membutuhkan perhatian, bukan hanya karena di Solo teks lainnya UMKM, tapi juga pemerintah sangat concern kepada UMKM ini karena membutuhkan bimbingan ya, support ya, supaya nanti tentunya UMKM ini tidak UMKM terus, akan menjadi menengah dan bisa menjadi besar ya. Jadi
ini kenapa UMKM? Dan kalau ditanya lagi, ya kenapa di Solo, ini jawabnya lebih menarik lagi. Jadi kalau di Solo ini terutama banyak makanan enak. Banyak makanan enak. Jadi datang itu kalau orang dari mau ke Solo sudah bikin daftar. Datang apa? Kalau Pak Aziz katanya datang tengkleng. Ya, jadi kemarin mulai tengkleng sama sijek sama nasi liwet kayaknya udah semua. Jadi itu kenapa Solo. Dan kebetulan yang lebih penting lagi pada bulan-bulan ini akan ada Jazz Natalis di Solo. Jadi ini ikut meramaikan Jazz Natalis. Nah ternyata tadi waktu ngobrol, ternyata di Solo ini akan punya kerjaan besar, Pak. Di antaranya Pak Rektor mempunyai rencana kampus baru di daerah Karanganyar yang luasnya berapa Pak? 150 hektar. Dan sudah mulai sehingga para pengusaha UMKM ke depan ini kesempatan untuk menjadi besar akan lebih besar karena akan ada berbagai aktivitas ekonomi. Dan juga di Solo ini akan dikembangkan berbagai titik, di antaranya aliran Bengawan Solo ini akan digunakan untuk konservasi, di samping itu untuk turis lah, ya, mengembangkan turis. Nah itu semua pasti hubungannya nanti dengan pengembangan pemukiman dan sebagainya. Jadi mungkin banyak sekali lah Solo ini akan menjadi besar. Jadi kami mengatasnamakan Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Alumni Pak Rektor, sekali lagi ucapkan terima kasih. Semoga ini nanti seminar ini memberikan manfaat, dan ini salah satu wujud keberpihakan kita kepada UMKM. Dan ini bukan hanya mendorong kepatuhan pajak, sebenarnya akan ada agenda-agenda lain bagaimana membantu UMKM ini, terutama bagaimana bisa akses keuangan, bagaimana nanti bisa bimbingan-bimbingan lain ya, mengenai bagaimana pelaporan keuangan, bagaimana akses keuangan. Jadi ada agenda-agenda lain yang selalu akan kita buat bersama di Solo Pak Rektor. Luar biasa, substantif sekali. Yang memang dari kampus ini harus keluar pikiran-pikiran yang segar. Kadang-kadang birokrat ini lupa satu kalimat aja, konsekuensinya panjang. Diingatkan kembali secara komprehensif tadi. Terima kasih nih Pak Wimbo. Kalau bukan Pak Wimbo kita nggak sampai sini nih. Jadi juga dari GK Center, Mbak Sinta dan kawan-kawan semua, dari LPR, Mbak Sefi dan kawan-kawan, saya kira klub semua kumpul di sini. Saya dari anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional Indonesia yang dilatih oleh Bapak Presiden pada tanggal 20 Januari tahun lalu, yang tugasnya untuk memberikan masukan pikiran-pikiran tentang ekonomi dan industri di Indonesia. Saya juga aktif di GK Center dan di LPR, dan kita di situ biasalah namanya kalau kita dapat presiden orang baik, orang Solo punya integritas, kita kumpul semua.
mendukung beliau. Siapa namanya? Masa lu? Jadi kalau bukan karena Pak Jokowi, kita nggak ada Kita Center ini, terus terang aja. Ya, Kita Center dibentuk untuk memberikan support dan tidak akan pernah bubar ini. Karena Pak Jokowi bilang jangan pernah dibubarkan. Nah, maka ada kegiatan sehari-hari seperti ini dan juga LPR, ya, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dibentuk untuk ya sedikit membantu UMKM. Saya panggil aja supaya singkat pembicara kita, Mbak Apriliani. Ini semua sudah. Sekarang komisaris Pemandiri. Ini yang bos yang mana? Pak Wimbo atau Pak Apriliani? Oh, ini teman lama saya, cuma ketemunya kok sekali setahun gitu. Nah, terus Profesor John kita gaul. Ini semua orang sibuk ini. Ini sore ini harus ke London ini. Jadi nanti buru-buru juga pulang dan nggak pakai pulang ke rumah, langsung transfer di Bandara Sultan nanti. Bisa terbang langsung ke London. Terus kemudian Bapak Ketua PJK kita, perwakilan Kepala Program Pak Isanuddin, itu apa? Udah lama nggak ketemu. Bapak Ibu dan adik-adik para mahasiswa, saya harapkan kita santai aja supaya bisa menyerap lebih banyak. Tapi pidato pembukaannya Pak Rektor tadi sudah pas sekali. Ya, saya ulang sedikit yang mengena betul di hati saya. Ya, jangan UMKM itu hanya dikejar-kejar soal kewajibannya atau sebagai objek pajak, tapi tolong juga tunjukkan negara ini berpihak kepada UMKM. Saya sampai merinding gitu Pak, kalau dengar begitu merinding saya. Jadi balance lah. Nah, saya angkat sedikit itu supaya jadi semacam filosofi. Ya, artinya menunjukkan bahwa kita ini memiliki negara, maka wajib kita membayar pajak. Kalau hanya bela negara dan apa semua, siapapun itu demi survive kita bela negara. Tapi betul-betul dalam keadaan tenang, stabil seperti ini, menunjukkan bahwa kita punya negara, kita ikut berpartisipasi dengan membayar pajak. Sebaliknya, bahwa negara memiliki rakyat, kalau enggak negara nggak punya rakyat bagaimana? Buktinya negara punya rakyat, punya UMKM, maka negara juga harus memberikan keberpihakannya kepada rakyatnya, bukan kepada rakyat orang lain atau negara lain, tetapi pada UMKM kita. Saya kira ini pengantar dari Pak Rektor tadi sudah sangat kuat. Nanti Mbak Apriliani saya kira saya kasih di belakang aja nanti menyempurnakan. Saya kasih nanti Profesor John karena memang dalam rangka teks amnesti. Habis itu nanti Pak Isanuddin. Saya nggak usah lagi perkenalkan, sudah top sambil bicara nanti bisa diperkenalkan sendiri Pak. Untuk hemat waktu silakan Pak John, mau mulainya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai UMKM, memang UMKM ini sangat luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kalau kita berdasarkan data statistik, hasil research dari peneliti dan juga dari Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah pelaku usaha di Indonesia itu sekitar 57 juta, baik orang pribadi
maupun korporasi, ya, bisa CV dan sebagainya, PT. Itu sekitar 50 juta. 52,2 juta itu adalah UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Jadi sangat dari segi populasi yang sangat luar biasa besar. Sehingga UMKM ini memiliki kekuatan ekonomi. Jadi akar rumput dari perekonomian kita itu adalah UMKM. Ya. Selain itu, UMKM ini, satu UMKM itu bisa menghidupi kurang lebih 2-4 orang. Jadi bisa dibayangkan, tadi jumlahnya 52,5 juta, kalikan aja 4. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Makanya tidak salah kalau pemerintah kita, pemerintah Jokowi, ini ada kementerian khusus yang menangani masalah koperasi dan UMKM. Jadi punya kekuatan politis. Jadi kekuatan ekonomi dan kekuatan politis. Nah, kemudian lahirlah PP 46 2013. Saya sedikit menjelaskan filosofinya. Ya. PP ini tujuan utamanya adalah untuk mengikutsertakan seluruh masyarakat Indonesia ya, yang selama ini belum ikut berpartisipasi dalam membayar pajak, itu dimudahkan, diikutkan, terutama mereka yang punya penghasilan tidak lebih dari 4,8 miliar setahun beredar usaha. Supaya apa? Supaya mereka punya rasa memiliki negara ini. Ya. Karena kalau kita membayar pajak, kalau kita menjadi wajib pajak, tentu kita akan memiliki bahwa negara ini adalah ada peran serta saya di situ, yaitu dengan pajak yang saya bayar. Walaupun pajaknya kecil, katakan 1%, tapi itu kan sesuai aturan, sesuai dengan ketentuan, itu legal. Walaupun yang besar-besar bayar pajak 25%, tapi UMKM hanya bayar pajak 1%, itu legal. Itu aturan, dan itu memang sesuai aturan. Karena memang omsetnya peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8. Jadi ini kita bangun sense of belonging terhadap negara ini, terhadap bangsa ini. Dengan demikian, ini akan mendorong lokomotif demokrasi di Indonesia. Jadi kalau kita tax minded, kalau kita awareness terhadap kewajiban kita di bidang perpajakan, ini akan membangun demokratisasi di Indonesia akan semakin dewasa. Kita bisa lihat negara-negara yang sudah maju demokrasinya, itu masyarakatnya yang namanya pajak itu selalu diutamakan. Sehingga masyarakat di sana, katakan yang negara-negara maju tadi, itu kalau ada pimpinannya, ya atau siapapun yang menjadi pelayan masyarakat, kalau dia berbuat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya berdasarkan aturan maupun kode etik, itu langsung masyarakat bergerak. Kenapa? Karena dia sudah bayar pajak. Dia bilang, saya bayar pajak, saya bayar negara, saya ikut bangun negara ini. Nah inilah yang mau kita bangun Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kenapa kita wajib, kenapa masyarakat Indonesia itu harus menjadi wajib pajak? Adalah supaya kita membangun rasa memiliki negara ini. Mungkin itu sedikit pengantar. Nah Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjelaskan singkat mengenai tax amnesty terkait dengan UMKM. Menarik sekali Bapak dan Ibu sekalian. Nah pemerintah kita ya di Juli 2016 sampai nanti bulan Maret ini kita melaksanakan program tax amnesty, program pengampunan pajak. Pertanyaannya, kenapa pemerintah perlu melaksanakan ini? Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, karena tingkat kepatuhan dari wajib pajak kita memang sangat rendah. Sangat rendah.
Memang kami berterima kasih tadi ada masukan dari Bapak Rektor, mungkin cara approach yang perlu disesuaikan, ya. Ini masukan, ya. Walaupun demikian, memang teman-teman di kantor pelayanan pajak katakan yang ada di Solo Raya itu pun sudah melakukan itu, ya. Mungkin feedback dari perguruan tinggi ini sangat kita butuhkan untuk supaya semakin baik pelayanan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, program tax amnesty ini sangat kita perlukan. Kenapa? Karena tahun 2018 kita akan memasuki yang namanya era keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan secara global. Jadi masyarakat dunia itu akan sudah transparan nanti Bapak dan Ibu sekalian. Itu dimulai tahun 2017 September dan puncaknya adalah 2018. Indonesia itu ada di gelombang kedua 2018. Ada 54 negara, yaitu gelombang pertama. Kemudian sisanya ada 101 negara. Sisanya itu ada di gelombang kedua. Indonesia, Singapura, Malaysia ada di sana semua. Nah, dalam era keterbukaan itu apa maksudnya? Maksudnya demikian Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti di era keterbukaan nanti Indonesia itu wajib, ya, untuk memberikan informasi mengenai nasabah asing yang ada di lembaga keuangan, jasa keuangan yang ada di Indonesia, asuransi, perbankan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya nanti yang akan ditentukan. Katakan, kemudian data tadi, nasabah tadi, rekeningnya, nomor rekening, saldonya, dan semuanya, identitasnya, dan income-nya, itu akan kita serahkan ke kantor pajaknya masing-masing. Tapi saya mau menunjukkan ini ada hal yang salah di negara kita, ya. Sebenarnya dilakukan oleh berbagai negara. Jadi sebenarnya tax amnesty itu sebelum Indonesia itu India melakukan tax amnesty, ya. Mengapa melakukan? Kalau India konsepnya adalah mereka ingin membangun, tetapi tidak ada dana dari luar. Karena sekarang ini banyak orang di luar itu yang punya uangnya itu hanya naruh di suatu negara itu jangka pendek, jadi lari-lari terus. Hari ini naruh di Indonesia, besok naruh lagi di negara lain, gitu. Sehingga mereka membutuhkan dana yang cukup panjang. Maka dengan tax amnesty yang dilakukan oleh India, dana-dana masuknya itu repatriasi digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi pertumbuhan India dari 4% sekarang menjadi 7,5%. Nah, itu menunjukkan bahwa masyarakatnya semakin meningkat pendapatannya, kesejahteraannya, pembangunan bisa tercapai. Nah, Indonesia sebenarnya pengen melakukan itu, ya. Hanya Indonesia melakukannya tidak sekeras daripada India. India itu sangat keras, di mana mereka memberikan waktu 3 tahun ditempatkan uangnya. Yang kedua adalah dalam 2 bulan uang barunya itu ditukar dengan uang lama. Jadi kalau uang lamanya dalam 2 bulan tidak ditukar, dianggap tidak berlaku. Jadi uang dari luar banyak yang masuk, begitu ya. Nah, itu menunjukkan kecepatan di India. Nah, kita ini sangat lambat, ya, karena memang banyak faktor yang menghambat sebenarnya uang masuk ke Indonesia, ya. Nanti saya ceritakan. Halaman 4 coba. Nah, ini kalau kita lihat penduduk Indonesia sebenarnya jumlahnya sekitar sekarang 258 juta. Nah, ini kalau kita bagi menjadi 4 kategori, Indonesia ini orang kayanya itu sudah 50 juta orang. Orang kelas menengahnya itu adalah 100 juta. Orang hampir miskin 71 juta dan orang yang miskin beneran 29 juta. Nah, kalau melihat dari komposisi ini, mestinya Indonesia punya nomor wajib pajak minimal 50 juta orang. Tapi dari data menunjukkan orang yang bayar pajak bulanan dan setahun sekali untuk membayar dengan tepat itu hanya 12 juta. Jadi sebenarnya 37 juta orang, paling tidak orang kaya, itu belum pernah membayar pajak, bahkan belum pernah punya nomor wajib pajak. Jadi artinya sebenarnya
selama ini kita bernegara itu masih banyak orang yang seharusnya sudah menjadi wajib pajak tidak menjadi wajib pajak, ya kan? Sudah jelas definisinya. Siapa sih sebenarnya orang wajib pajak? Ada badan usaha, ada perorangan. Jadi kalau orang sudah punya penghasilan di atas 4,5 juta, ya, juga mahasiswa kalau sudah punya usaha, usahanya itu tadi 0 sampai 4,8 M itu kena 1% dari omset. Tapi kalau kita kerja sama orang atau kita bekerja pada suatu perusahaan, kita punya penghasilan di atas 4,5 juta, kita wajib menjadi wajib pajak, gitu ya. Jadi artinya tidak melihat ini mahasiswa atau orang tua, enggak. Tapi pokoknya kalau punya penghasilan di atas 4,5 atau kalau berusaha adalah 0 sampai 4,8. Kenapa 0 sampai 4,8? Karena kalau orang berusaha itu nggak mungkin ada untungnya. Orang berusaha itu pasti dapat untung. Nah, cuman pemerintah tidak memberikan pajak progresif kepada UMKM, tapi hanya kena 1% dari omset, gitu ya. Nah, selama ini kalau kita perhatikan banyak yang belum melakukan. Oleh karena itu tax amnesty ini sebenarnya menurut saya, kalau saya sudah ikutan ya, makanya bisa ngomong. Kalau ngomong belum ikutan jangan ngomong gitu ya. Karena apa? Karena saya pikir bahwa mungkin kita tahun 85 kita belum beres dalam membuat perpajakan. Tahun 90 kita baru taat pajak kan mungkin baru 20-25 tahun terakhir gitu ya. Nah, masalahnya adalah di dalam undang-undang. Ini masalahnya kita menjalankan undang-undang gitu. Jadi nggak bisa seenaknya kalau kita nggak jalankan, sanksinya lebih berat lagi. Di dalam undang-undang itu dikatakan pada saat kita melakukan amnesti, harta itu dikenakan uang tebusnya hanya tadi ada 2%, ada 0,5% ya kalau yang KM tadi. Kalau setelah itu Bapak Ibu, setelah nanti Maret nih, kalau kita melakukan amnesti, itu masalahnya adalah kalau kita punya aset yang belum masuk di dalam SPT 2015, maka aset itu dianggap pendapatan. Jadi misalnya kita punya rumah, harganya 500 juta, itu tidak lagi, kalau pengampunan kan dari 500 juta itu dikurangi hanya 0,5% dari harganya ya. Tapi kalau nanti kita tidak ikut pengampunan, maka 500 juta itu dianggap penghasilan. Jadi kita kena pajak progresif gitu, yaitu kalau misalnya sampai berapa 5% sampai dengan 30%. Nah daripada kayak gitu, kalau saya mendingan kita ikutan tax amnesty. Dan kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, kebetulan Bank Mandiri bisa membantu. Jadi nanti kita bisa kumpulkan UMKM, kita datangi sekalian orang pajak di situ, kita ngisi bareng-bareng di situ. Itu sangat bisa difasilitasi oleh Bank Mandiri. Nanti mungkin Bapak Ibu yang keluar dari sini bisa ada teman-teman Bank Mandiri bisa membantu ya. Karena kita juga sudah membantu sebagian besar di prioritas. Nah sekarang tidak hanya prioritas saja yang kita bantu, tapi juga UMKM kita bantu untuk cara mengisi tax amnesty. Karena waktunya sudah mepet sekali, jadi kalau bisa bawa satu adalah SPT terakhir, yaitu SPT tahun 2015. Kalau lupa tahun 2015 belum isi SPT, maka sebaiknya diperbaiki dulu ya. Kemudian ditambah harta mana yang mau diamnestikan ya. Harta yang diamnestikan adalah harta yang belum masuk di SPT 2015 dan sebelumnya ya, gitu. Oke, jadi ini menunjukkan seperti itu. Makanya tax amnesty itu harapan pemerintah adalah supaya orang yang kelas atas atau orang kaya dan orang kelas menengah yang sudah menjadi wajib pajak itu diharapkan membuat nomor NPWP. Jadi termasuk orang yang belum punya NPWP, Bapak Ibu ya, boleh ikut tax amnesty. Begitu tax amnesty langsung dapat nomor NPWP ya. Nah, kita lihat sekarang orang yang ikut baru atau yang bertambah hanya 3,5 juta. Jadi ternyata tax amnesty ini hanya menambah 3,5 juta NPWP baru. Itu artinya masih belum tercapai juga ya. Bahkan perusahaan yang benar-benar bayar pajak dari usaha labanya itu baru 600.000 Bapak Ibu. Padahal bayangkan UMKM katanya tadi 40 juta ya kan, usaha besar katanya sekitar 2 juta, tapi yang baru bayar 600.000. Berarti ini juga sudah mendekati Maret, masih banyak yang belum melakukan tax amnesty. Nah ini yang juga menjadi kunci ya. Lanjut, nah kita lihat APBN kita. APBN kita itu, jadi gini, orang bernegara itu kenapa bayar wajib pajak yang besar di depannya? Kenapa bayar wajib pajak? Karena begini, pajak itu adalah yang diberikan kepada pemerintah oleh pemerintah untuk public goods. Nah, public goods itu adalah membuat jalan, jembatan, membuat kebijakan publik, itu adalah bagian dari pemerintah. Yang kedua adalah pemerintah itu wajib terhadap warga negaranya itu 3. Satu adalah kesehatan, pendidikan,
Kemudian adalah kesempatan kerja melalui stimulus ataupun insentif melalui fiskal. Nah, ini bisa kita lihat APBN kita, Bapak Ibu, tahun 2017 itu mengalami penurunan dibandingkan 2011. Jadi defisit kita itu hampir 300 triliun. Seharusnya kita nggak perlu pinjam luar negeri kalau masyarakat kita itu bayar pajaknya dengan benar. Gitu. Itulah yang disebut dengan kemandirian negara. Tapi kalau sekarang dengan defisit akibatnya pemerintah harus utang terus, itu yang membuat kita menjadi tergantung pada negara lain atau tergantung pada asing karena kita harus mengeluarkan surat pernyataan. Nah, pemerintah ingin ke depan kita akan semakin mandiri dengan memperbaiki pajak tersebut dan pengeluarannya. Sekarang pun pemerintah sudah concern termasuk dana desa. Desa itu tahun ini akan mendapat 1,5 M per desa. Nah, ini harusnya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena pengentasan kemiskinan dari gambar yang tadi itu adalah tugas pemerintah. Yang sekarang sudah dijalankan pemerintah adalah satu, bayar BPJS. Bayar BPJS kesehatan, Bapak Ibu, 89 juta orang yang miskin itu sudah dibayar preminya oleh pemerintah. Tapi yang di luar itu adalah ya bayar sendiri karena sudah punya penghasilan yang cukup. Ya. Indonesia kita harus bersyukuri bahwa kita memiliki bonus demografi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Penduduknya akeh banget sehingga mau nggak mau tenaga kerja juga menjadi relatif lebih murah. Nah, juga potensi UMKM kita juga bisa dikembangkan untuk ke depan. Kemudian juga ada permintaan produk dari industri kreatif yang selalu meningkat. Kemudian ada perkembangan gaya hidup behavior negara seperti kita yang masih underdeveloped country seperti ini. Behavior dari negara maju selalu diikuti. Kita juga tukang jamu, tukang sayur, kabeh nganggo handphone. Nah, pokoknya gaya hidup semua diikuti sehingga ada yang namanya back to back financing itu dengan metode fintech juga kita sudah mulai dikenal di negara kita. Nah, sehingga pada tahun 2030 nanti diperkirakan kita itu pendapatan netnya itu tahun 600, bosnya dulu begitu. Ya, di rupiah ya pendapatan net kita itu 40 juta lebih. Itu bosnya ketika seperti itu. Kita diharapkan sudah bisa mengabsorb produk-produk industri kreatif dan kita juga bisa mengembangkan UMKM ke depan menjadi yang lebih baik. Dan startup company, industri-industri yang kecil baru tumbuh itu nanti model financing tidak hanya mengandalkan dari sektor perbankan maupun perusahaan pembiayaan atau yang dikenal dengan multi finance, tapi kita bisa membuat suatu skema pembiayaan yang nanti akan kita guide dari OJK akan membuatkan dan meregulir agar semuanya aman, tidak menjadi investasi bodong seperti duit disetor ke tempat Dimas Kanjeng Doni. Kalau bukan Pak Doni, Dimas Kanjeng tenanan. Nah, kita selalu dengan industri jasa keuangan selalu bekerja sama mendiskusikan bagaimana skema pembiayaan yang mudah. Karena tadi Pak Beni juga menyampaikan bahwa kesulitan UMKM terkait akses pendanaan ke perbankan itu sangat banyak. Nah, mungkin next slide ya. Nah, ini perlu terima kasih ke Pak John. Ternyata tadi disampaikan dana repatriasinya itu sudah 140 triliunan. Nah, ini bagi industri jasa keuangan di bawah pembinaan pengawasan OJK itu bisa nanti digunakan tentunya menambah likuiditas di sektor perbankan kita. Yang biasanya akhir tahun dengan situasi kondisi yang belum pulih benar, bahkan kalau menurut ekonom Wimbo Santoso itu kita masih menghadapi yang namanya krisis legacy, baik dari 1998, krisis 2008 maupun 2010-11 yang kemarin masih batuk-batuk
dan China, India juga belum pulih. Sehingga negara kita juga masih menghadapi dengan kondisi Eropa Timur juga belum begitu pulih. Likuiditas perbankan terus terang terbantu adanya dana repatriasi 140 triliun. Dan kita juga bisa untuk melakukan market deepening. Kemudian juga bisa melakukan penambahan pembiayaan infrastruktur yang oleh Presiden disebut kebutuhannya 5.000 triliun. Sementara APBN dalam 5 tahun itu paling menyediakan setiap tahun tidak sampai 1 triliun. Sehingga dengan dana repatriasi ini, dampak tax amnesty ini akan memperkuat likuiditas perbankan, menambah pembiayaan infrastruktur, kemudian melakukan market deepening, membuat suatu skema pembiayaan baru, dan juga tentunya karena likuiditas banyak, hukum supply demand. Ketika di kampus di situ pelajaran ekonomi itu diajar dulu, likuiditas banyak, tentunya mendorong nanti suku bunga diharapkan juga akan menjadi turun. Nah, kemudian OJK juga akan memberikan dukungan tentunya melalui regulasi yang kondusif, banyak relaksasi yang akan kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan supervisory action, kemudian tentunya kita membuat scheme pembiayaan kepada nelayan, kepada petani. Kemudian kita juga meng-create suatu skema asuransi yang disebut asuransi mikro yang terjangkau. Kemudian asuransi bencana di Merapi itu dengan iuran premi yang hanya 20.000 sampai 50.000 yang sangat terjangkau siapapun. Ibaratnya uang pulsa habis, jika terjadi lahan panas, rumahnya akan dibetulkan oleh perusahaan asuransi. Nah, ini hasil kreasi-kreasi dari IJK bersama-sama dengan OJK. Banyak ibu-ibu, banyak generasi muda, mahasiswa dan sebagainya. Coba katakan sejujurnya apa? Apa kira-kira yang terpikirkan selama kita bincang-bincang dari tadi? Mungkin harus tunjuk tangannya dan sebut namanya, dari mana, terus nggak usah sampai 3 topik pertanyaan gitu, satu aja supaya rame yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Siti dari Sukoharjo. Maaf Bu, siapa? Nama saya Sri Hasuti. Sri? Ya, Sri Hasuti. Silakan. Ya, begini Pak, tentang tax amnesty itu untuk semacam tabungan ya Pak, tabungan yang tidak dilaporkan bagaimana? Kira-kira seandainya itu cuma seandainya itu jumlahnya ya sampai di atas 50 juta pertama. Kedua, terus misal ada aset yang tidak dilaporkan, tapi aset itu masih dalam masa kredit Pak. Masih dalam masa kredit. Kredit ya? Ya, masih dalam masa kredit. Yang berikutnya satu lagi, bagaimana dengan usaha yang sifatnya itu tidak harian tapi tahunan Pak. Kita dapat misalkan order setiap setahun sekali, tapi jumlahnya juga lumayan. Itu perhitungan itu bagaimana? Bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bidang online itu yang mungkin omsetnya hingga puluhan juta harus bayar pajak atau tax amnesty itu. Nah, terus
Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara agar masyarakat Indonesia itu bisa sadar dan tertarik dengan ikhlas bayar pajak dengan teratur? Kan bayar pajak itu sebenarnya kan bisa menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Nah, bagaimana dia menyadarkan masyarakat Indonesia? Terima kasih. Prinsipnya adalah harta. Jadi harta itu bisa liquid, bisa tidak bergerak, bisa rumah, bisa tabungan yang belum dimasukkan dalam SPT. Tapi kalau sudah dimasukkan SPT nggak perlu diamnestikan, gitu. Nah yang kedua, Bu, kalau saya sih kalau kita dalam aset kredit, mendingan kita amnestikan duluan, kurang Bu. Nanti kalau itu bayar separuh-separuh, ya kan? Artinya kita masukin separuh dari yang sudah kita cicil, separuh lagi kita masukin tahun depan, itu lebih mahal kan di yang depannya. Mendingan dimasukin ke depan. Kalau orang-orang yang pintar, yang besar-besar itu masukin sekarang. Bahkan kalau nilai asetnya dulu kita beli misalnya tanah itu harganya misalnya 50 juta ya. Sekarang tuh kalau divaluasi atau kita mau jual harganya sudah 500 juta Bu. Orang amnestinya 500, kenapa? Nanti kan satu kali dia kena pajak sih. Lebih mahal gitu. Tapi kalau kita nilainya kita tinggiin, jadi ketika kita jual nanti kapital gainnya itu kecil kan. Jadi kita bayar pajak itu kecil. Jadi kita mesti tahu juga cara melihat dari sisi tax amnesty itu sebenarnya memudahkan kita untuk membereskan aset-aset kita yang dulu. Jadi tabungan sih sebaiknya tidak amnestikan saja. Karena kalau nanti tidak amnestikan sewaktu-waktu terdeteksi gitu. Karena ini kan karena terdeteksi juga itu malah kena dianggap pendapatan. Jadi misalnya dulu punya tabungan 50 juta, nggak diamnestikan tapi ketahuan gitu nantinya. Itu 50 juta itu kena pajak 20%. Jadi lebih mahal. Ya sih 2% atau 2,5% ya. Mbak Isya mengenai usaha online. Udah pasti yang namanya usaha itu tadi definisinya pasti ada untung, kenanya 1%. Jadi kalau nggak punya UKM gitu ya sampai 0,48 M setahun omsetnya itu kena 1%. Tapi kalau di atas 4,8 M maka berlaku seperti yang lainnya ya, tidak seperti yang UKM itu. Nah itu sebenarnya insentif. UKM itu dibedakan dengan usaha menengah besar. Ini adalah media penyadaran bagi kita semua. Ibu tanya strateginya bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak. Ya, tadi kami juga perlu sampaikan bahwa kami berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan dari masyarakat wajib pajak. Ya, kami menyadari bahwa kami ada keterbatasan. Tadi kami dapat masukan yang bagus dari Bapak Rektor, ya, hal mengenai budaya dan sebagainya. Walaupun itu sudah kami lakukan, mungkin masih ada yang kurang, yang tidak optimal. Ya. Kehadiran saya di sini adalah salah satu bentuk bagaimana membangun kesadaran masyarakat wajib pajak. Ya. Bahkan kami juga memiliki tax center perguruan tinggi. Ya, jadi UNS itu punya tax center. Ya. Dan kebetulan inisiator menggagas berdirinya tax center perguruan tinggi itu saya awalnya. Ya. Baik, mitra TLTV dalam seminar nasional yang digelar auditorium UNS ya, ini terkait dengan mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM pasca amnesti pajak. Profesor Dr. Taufik Karsidi MS ini selaku Rektor UNS dan sekaligus sebagai keynote speaker di acara tersebut. Nah, saat ini saya bersama beliau. Pak Rafiq, apa kabar? Ya, baik Pak Rafiq di sini temanya kan mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM pasca amnesti pajak. Kita memang tahu akan segera berakhir amnesti pajak tersebut. Nah, apa sih hal-hal yang terpenting dari program amnesti pajak dan selanjutnya pasca nantinya? Ya, jadi seminar kali ini sebenarnya lebih bagaimana menyadarkan kepada masyarakat bahwa semua warga negara itu kan memang harus bertanggung jawab kepada keberlangsungan negara. Nah, itu yang pertama. Dan salah satunya memang kewajiban membayar pajak. Tapi bukan berarti lalu karena UMKM juga warga negara dan kemudian didorong sedemikian rupa untuk
membayar pajak, bukan itu poinnya. Supaya nanti bisa membayar pajak dan menjadi warga negara yang baik, maka kan UMKM itu bertahap. Ada mikro, nanti kita harapkan berkembang menjadi pengusaha kecil bisa menengah bisa besar gitu kan. Nah, pemerintah harusnya itu dua hal sekaligus dilaksanakan. Yang pertama adalah bagaimana negara hadir ya untuk bisa mendampingi dan membina mereka akhirnya berkembang UMKM. Dan yang kedua adalah penyadaran melalui Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak bahwa kalau kamu ingin bertanggung jawab, ini bagian dari bela negara. Ya, negara ini akan tidak kuat apabila juga pendapatannya tidak bisa baik. Itu poinnya. Sehingga dengan demikian seimbang dua-duanya antara kewajiban membayar pajak dengan perhatian dari pemerintah. Iya. Berupa apa nanti? Berupa apa perhatian pemerintah bagi UMKM? Ya, pembinaan. Tadi saya sebut namanya insentif. Ya, insentif yang itu adalah termasuk misalnya kalau mengurus izin ya mudah, ya. Kalau misalnya katakanlah harus mendapat kredit gampang gitu ya. Jadi tidak harus ruwet misalnya ya dibedakan karena memang mereka ini habitatnya kan tidak formal. Mereka ini adalah informal, sektornya informal ya dilayani dengan model sektor informal. Nah, seperti itu misalnya. Akhirnya suatu saat mereka berkembang menjadi pengusaha dari mikro ke kecil ke menengah lah. Ini aturan itu berkembang seperti itu sejalan dengan perkembangan usahanya mereka. Nah, itu poinnya. Pak Rafiq, tadi saya sempat mendengarkan Pak Rafiq itu menyatakan bahwa ini seakan-akan ada penggiringan untuk menjadi wajib pajak begitu ya? Bukan. Jadi saya mengatakan jangan terkesan bahwa seminar ini adalah untuk itu, bukan. Seminar ini adalah untuk menyadarkan kita bersama betapa negara ini dari struktur pelaku ekonomi itu yang paling banyak adalah UMKM. Mereka ini perlu didorong sedemikian rupa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Kalau dilihat dari sisi pendapatan pajak kan masih kecil dari UMKM. Padahal mereka juga bisa juga untuk berpartisipasi seperti yang lain. Yang penting sebagai warga negara yang baik, ya nanti bela negara supaya kuat, negara gitu akan sustain untuk ke depan. Gitu kan. Baik. Terima kasih Pak Rafiq Arsidi. Ya, demikian bersama Rektor UNS Profesor Dr. Rafiq Arsidi selaku keynote speaker di acara seminar nasional mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM pasca amnesti pajak. Mitra Hati TV, para narasumber yakni 3 orang, Dirjen Pajak Internasional, Dirjen Pajak Kemenq RI, Profesor Dr. PM John Huta Gaul, kemudian pengamat ekonomi Alfian, dan juga Kepala Regional OJK Jawa Tengah DIY, MX Sadli telah menyampaikan paparannya terkait dengan tema mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM pasca amnesti pajak. Nah, yang terpenting dari poin yang mereka sampaikan adalah bahwa para pelaku UMKM, ya, wajib pajak UMKM ini mampu memanfaatkan tax amnesty yang akan berakhir tanggal 31 Maret 2017 mendatang. Nah, selanjutnya akan tumbuh kesadaran kepatuhan mereka sebagai wajib pajak untuk bayar pajak, sehingga nantinya pajak bukan lagi menjadi momok yang menakutkan bagi para pelaku usaha secara umum dalam masyarakat Indonesia ini, karena pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang ada itu bisa lebih menggiatkan ekonomi dan juga mengembangkan kegiatan UMKM yang ada. Saya Sena Herfram undur diri dari Academic Corner seminar nasional yang berlangsung di Auditorium UNS Sabtu 4 Maret 2017. Sampai jumpa di ATV All Right.